Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam seri khotbah dengan tema Merdeka di bab yang keempat pada minggu keempat bulan Agustus ini. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti dengan baik, menuntun kami kepada kebenaran, dan kami akan mengalami level rohani akan naik dan naik terus, tidak pernah turun dan tidak stagnan seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa Surgawi, doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara, kita masuk kepada minggu keempat bulan Agustus ini. Dan bagian cara-caranya untuk kita betul-betul mengalami kemerdekaan yang sudah diberikan melalui penebusan Yesus Kristus. Terutama kemerdekaan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, dari ayat ini kita harus tahu dan sadar bahwa kita berada dalam jalur perlombaan, dan firman mengatakan berlombalah dengan baik. Jadi bagaimana kita betul-betul sekarang hidup dengan bebas, merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adalah dengan menjadi orang Kristen yang mengikuti perlombaan iman tapi dengan cara yang baik. Dan mengikuti perlombaan iman yang baik adalah dengan cara kita harus mencontoh Yesus sebagai pemimpin iman kita. Itu sebabnya di ayat kedua, ayat berikutnya dikatakan mata kita tertuju kepadanya. Karena dia sang komandan, pemimpin kita. Jangan kita mengikuti perlombaan iman dengan cara-cara kita sendiri, dengan mengikuti kemauan sendiri, dengan seadanya, dengan hal-hal yang justru malah bertentangan dengan firman atau tidak sesuai firman. Bukan. Tapi mari kita jadikan Yesus menjadi teladan kita, pokok pandangan kita, pokok tujuan kita, pokok idola kita, contoh kita. Bagaimana Yesus dalam menjalankan imannya adalah iman yang baik sehingga Allah meninggikan dia. Dan semua yang dikerjakannya adalah pekerjaan yang memuliakan Allah Bapa. Seorang pelomba yang baik, dia akan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Dan peraturan-peraturan dalam mengikuti perlombaan iman ini di mana? Contohlah Yesus, dan kita bisa belajar dari firman-Nya. Jangan mengeraskan hati dengan firman Tuhan. Jangan merasa sudah tahu semua firman Tuhan. Kalau firman itu belum engkau lakukan dalam kehidupannya, namanya engkau belum mengenal firman Tuhan. Jangan menjadi sombong rohani karena sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen dan merasa sudah benar. Itu sombong. Tapi baiklah setiap kali kita cocokkan cara berpikir kita, sikap hati kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, sikap hidup kita dengan firman. Setiap firman serap dengan baik. Dan seperti minggu lalu saya katakan, berdoalah minta untuk Roh Kudus memampukan Anda menjalankan firman itu sehingga terjadilah pergantian hidup dari kebiasaan buruk yang lama, sekarang hidup dengan kebiasaan ilahi. Kebiasaan yang baik, yang indah, yang elok, yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya ikutilah pertarungan iman atau perlombaan iman dengan baik. Jangan mencoba untuk melanggar aturan main yang ada. Karena kalau kita melanggar atau tidak mengikuti aturan yang ada, jelas kemenangan itu sudah batal.
Seorang wasit juga akan membatalkan Anda untuk masuk dalam nominasi kemenangan ketika sudah gagal untuk mentaati peraturan. Padahal dalam perlombaan iman ini sebenarnya yang kita tuju adalah upah di depan sana, yaitu kemenangan. Tapi kemenangan itu bisa batal sebelum waktunya ketika kita melanggar peraturan. Sehingga prinsip yang benar adalah kalau kita mengikuti perlombaan iman dengan baik, kita tidak akan pernah mengarahkan pandangan kita kepada cara-cara lain selain mengikuti cara-cara Yesus yang tertulis dalam firman-Nya, dan kita tidak mengikuti cara-cara di luar itu. Kita tidak mengarahkan pandangan kita, bahkan mencontoh atau terpengaruh dengan cara-cara yang lain. Tapi kita akan mencontoh dan mau terpengaruh dengan cara-cara yang elegan, mulia, yaitu cara-cara yang tertulis dalam firman. Itu juga yang ada di dalam Yesus. Ketika kita melakukan perlombaan iman dengan cara yang baik, maka dengan leluasa Roh Kudus akan memampukan kita. Dan kita mengikuti perlombaan iman tidak terseok-seok, tidak menjadi merasa lelah, tidak merasa dipaksa, tidak menjadi merasa bosan, tapi akan membuat kita semakin bergairah karena kita melihat contoh yang benar. Sehingga sudah ada gambar contohnya, tinggal kita mengikuti saja. Roh Kudus juga seperti itu. Apa yang sudah diprogram, digambarkan oleh Allah Bapa, Roh Kudus hanya tinggal menerapkan apa yang sudah diplan atau digambar oleh Allah Bapa kepada setiap kita. Sehingga kita tidak merasa berat melakukan perlombaan iman dengan senang hati, melakukan perlombaan iman dengan tulus hati, sehingga tidak merasa bosan dan sangat menyenangkan. Mengikuti perlombaan iman itu menyenangkan karena apa? Selalu ada tantangan di mana kalau kita kerjasama dengan Roh Kudus akan mengajar kita untuk melewati atau menyelesaikan tantangan-tantangan itu sampai mencapai garis finish. Sangat menyenangkan. Tapi kalau perlombaan iman tidak dengan dilakukan secara baik dan benar, akan menjemukan, melelahkan, membosankan, dan bisa-bisa kita didiskualifikasi dari perlombaan itu, jalur perlombaan itu, atau kita yang keluar dari jalur perlombaan itu, membuat kita menjadi orang Kristen yang semakin terikat, terjerat, terkurung dalam hal-hal yang tidak membuat kita merdeka, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan berikutnya, ketika kita juga melakukan perlombaan iman, kita harus ingat bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 19, Tuhan Yesus ini berkata, sesungguhnya aku sudah memberimu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita sebenarnya sudah diberi kuasa untuk apa? Mengalahkan godaan daripada setan dan iblis. Bahkan kita diberi kuasa untuk kuat menahan serangan mereka. Dan Petrus mengatakan, lihat, iblis itu seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang bisa ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya dari ayat ini, firman juga memberitahu kita bahwa sebetulnya kamu bisa mengalahkan setan dan iblis dengan segala godaannya, termasuk godaan dia untuk tetap melakukan kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk itu saya tambahkan juga di sini, bukan hanya sifat-sifat buruk yang lain, pendendam, pemarah, pembohong, mudah kecewa, sakit hati,
berontak, bukan hanya itu. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain yang tidak membangun kita, tapi kita lakukan lagi, lakukan dan lakukan lagi. Dan kita beralasan, ya habis kita masih tinggal di dunia. Wah, saya tidak bisa melepaskannya. Satu ini, yang lain boleh saya terlepas, saya mau, tapi yang satu ini tidak bisa. Ada kebiasaan buruk yang lain. Senang, malas-malas, bermalas-malasan. Ikatan-ikatan yang lain menjadi pecandu rokok yang luar biasa. Alkohol, minuman keras, atau obat-obatan terlarang. Dan kita berpikir di zaman sekarang, kita nggak sanggup mengarungi arus dunia ini kalau tidak mengikuti zaman. Tapi zaman apa dulu yang kita ikuti? Jangan zaman edannya, tapi kita ikuti zaman kerajaan Allah. Apa zaman kerajaan Allah? Zaman kerajaan Allah selalu membawa kita kepada kebaikan. Lebih baik menjadi lebih baik, sangat baik sampai sempurna. Zaman kerajaan Allah selalu membimbing kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu membuat kita mengalami kemerdekaan. Bukan terbelenggu oleh hal-hal dari duniawi. Godaan-godaan dari setan. Jangan kita suka membela diri dan membenarkan diri sendiri. Ukuran kita benar, ukuran kita baik. Mari kita tinjau dari apa kata firman tentang kehidupan kita yang seharusnya. Itu menjadi tolak ukur. Jangan omongan orang misalkan bilang, oh engkau ibu yang baik sekali. Ya mungkin dia berkata baik karena kita banyak memberi hal-hal sesuatu kepada dia. Sehingga dia mau tidak mau akan berkata bahwa kita seorang yang baik. Tapi baik itu bukan dari ukuran omongan manusia. Biarlah pendapat manusia tentang kita itu hasil dari kenyataan bahwa standar hidup kita, pola hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi yang menjadi tolak ukur kita baik dan tidak itu firman, bukan apa pendapat orang. Pendapat orang harus mengikuti karena dia melihat bahwa kita baiknya berasal dari firman. Bukan karena dia sungkan dengan kita. Dia sudah menjadi teman yang baik. Dia menjaga perasaan kita sehingga dia memberikan pandangan atau pendapat tentang kita dengan alasan-alasan itu sehingga tidak jujur, tidak tulus. No. Nomor satu, biarlah pandangan Allah terhadap kita. Karena kita hidup sesuai tidak dengan firman Tuhan. Karenanya firman itu yang menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Dan ini menjadi hak kita karena Yesus sudah terlanjur menebus hidup kita. Jadi sekarang kalahkanlah musuhmu yang menggoda kita setiap kali. Ayo. Kamu harus bohong gak apa-apa. Bohong sedikit-sedikit. Ayo. Kamu harus sakit hati karena kamu dikatain begini, kamu diberi sikap begini. Ayo. Kamu gak usah berdoa. Kamu marah-marah aja. Kamu sakit hati, kecewa saja. Ya wajar kalau kamu kecewa karena kamu menghadapi situasi begini. Itu godaan daripada setan dan iblis. Ingat, kita diberi kuasa bahkan untuk menginjak dia. Artinya menginjak dia itu selain kita tidak membuka hati untuk godaan mereka, bahkan kita lawan, kita hadang dengan iman kita yang teguh. Tapi juga kita diberikan otoritas dan kuasa untuk menghardik mereka. Katakan dengan tegas, hai semua setan yang mengajak aku berdusta, keluar dari jiwa saya. Saya bukan seorang pendusta. Saya adalah anak Allah
hidup dalam kebenaran. Saya dilahirkan dari roh yang benar, yaitu Roh Kudus. Saya hidup dalam kekudusan karena darah Yesus sudah menyucikan dan menguduskan saya, melayakkan saya di hadapan Allah Bapa. Ini harus menjadi prinsip pemikiran kita dan sikap hati kita. Hadek saja mereka. Hei semua roh-roh mudah sakit hati, roh kecewa, keluar dari jiwa saya. Engkau tidak punya hak atas saya. Tapi ingat, permulaan kita jangan membuka pintu untuk godaan mereka. Dan yang kedua, setan yang berupa roh tadi yang sudah mulai mengintip dan memasukkan godaan itu, dia belum masuk ketika kita belum bilang yes dan mengikuti kemauannya. Kita hardik terlebih dahulu, keluar. Hadapi serangan itu dengan iman yang teguh. Dan iman yang teguh, iman yang sehat hanya bisa terjadi untuk orang-orang yang betul-betul sudah merdeka. Termasuk merdeka dari cara berpikir yang salah. Bagaimana kita bisa mengetahui pemikiran kita salah atau benar? Gampang, ada firman kok. Hanya masalahnya orang Kristen tidak suka firman, apalagi suruh makan firman sendiri. Kadang-kadang mendengar pengajaran firman atau khotbah firman saja, pikirannya tidak bisa konsentrasi kepada khotbah itu atau pengajaran itu. Atau mungkin malah pikirannya, firman kok kayak begitu, malah melawan walaupun sikapnya diam. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dalam mendengar pengajaran firman atau khotbah saja bisa bersikap begitu, apalagi di rumah. Benarkah orang Kristen seperti itu mau untuk terus makan firman dan meneliti firmannya kalau tidak tahu maksudnya? Jarang sekali. Tapi saya tetap berdoa kalau lagi doa syafaat. Saya doakan orang-orang percaya Yesus seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, untuk tidak dalam sikap seperti ini, sehingga semua bisa mengalami kehidupan yang merdeka, baik roh, jiwa, dan tubuhnya, sesuai dengan kemerdekaan yang ditentukan oleh Allah Bapa, karena Yesus sudah memerdekakan kita. Tinggal kita mengenakan kemerdekaan yang sudah tersedia itu atau tidak. Nah, jadi bulan Agustus ini seri khotbah kita temanya adalah merdeka. Yang saya sampaikan adalah pertama-tama sadari bahwa kebiasaan buruk itu bukan engkau yang orisinil. Dan izinkanlah engkau sekarang mengalami pergantian oleh Roh Kudus, karena Yesus sudah menebus kita. Dan kalau anak Allah atau Yesus sudah menebus kita, berarti memerdekakan kita. Kita harusnya benar-benar merdeka. Dan syarat-syaratnya untuk hal itu adalah yang pertama, ketahuilah dari Yohanes 8 ayat 36 bahwa kemerdekaan atau kebebasan telah tersedia. Makanya jangan merasa terjebak atau tertipu dengan konsep pemikiran yang salah. Engkau menjadi seperti ini, punya kebiasaan buruk karena engkau terjebak situasi seseorang, atau karena engkau menghadapi kondisi yang tidak baik. Karena si A, si B, si C seperti ini, seperti itu. Jadi akhirnya saya sekarang punya kebiasaan yang buruk. No. Tapi kemerdekaan sudah tersedia, tinggal engkau sekarang hidup di dalamnya. Kita harus punya pemikiran yang seperti itu supaya kita betul-betul bisa mengalami kemerdekaan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita mengalami kemerdekaan dan kebebasan yang total kalau kita tidak mampu. Mari kita berdoa
minta ditolong oleh Roh Kudus untuk Dia memampukan kita. Dan kita mau hidup dalam tuntunannya. Yang ketiga syaratnya adalah sebagai orang Kristen bertarunglah atau ikutilah perlombaan iman yang baik. Dan perlombaan iman yang baik kita lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Karena Dialah pemimpin iman kita, Dialah idealisme kita, Dialah menjadi contoh bagi kita. Dan syarat yang keempat atau cara yang keempat untuk kita betul-betul mengalami kemerdekaan dari kebiasaan yang buruk, yaitu kita telah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya kita diberi hak, otoritas, dan kuasa untuk mengalahkan mereka dengan iman yang teguh. Bagaimana mengalahkan mereka? Ketika mereka baru menggoda, jangan buka pintu. Itu sebabnya tolak ukur kita harus seperti apa yang dikatakan firman untuk diri kita. Bukan tolak ukur apa kata orang, apa kebiasaan orang di dunia, no, tapi firman Tuhan. Dan kita mengalahkan setan dan iblis selain menutup pintu rapat-rapat untuk godaan mereka, kuasa menginjak ular dan kalajengking itu mengharuskan kita untuk berani menghardik mereka. Usir setan atau roh yang membuat kita hidup dengan kebiasaan yang buruk itu di dalam nama Yesus. Kalau engkau pemarah, usir roh pemarah. Engkau pembohong, usir roh pembohong. Engkau punya kebiasaan berzina, usir roh perzinahan. Dan sesudah itu, hiduplah di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang setia dan taat dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau akan menikmati kehidupan yang merdeka. Merdeka semerdeka-merdekanya. Haleluya. Dan saya tutup dengan mengucapkan puji Tuhan, selamat hari kemerdekaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Rencananya besar, indah, dan luar biasa untuk kita semuanya, bangsa dan negara Indonesia. Jesus bless us. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.